Sobat tani sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat tani sekalian masih dalam keadaan sehat dan masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat tani, di video kali ini saya akan mereview tanaman cabai rawit, yang mana pada tanaman cabai rawit kali ini saya kombinasikan dengan tanaman jagung. Sobat tani, tanaman cabai rawit yang saya review kali ini akan saya perbandingkan dengan tanaman cabai rawit yang tidak saya kombinasikan dengan tanaman jagung. Bagaimana dan apa efeknya kombinasi tanaman cabai rawit dengan tanaman jagung. Baiklah sobat tani, mari kita lanjut pada video. Sobat tani, tanaman cabai rawit ialah tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi. Akan tetapi dalam berbudidaya cabai rawit tentunya kita sering mengalami kendala tentang hama dan penyakit. Sobat tani, hama dan penyakit tanaman cabai rawit sangatlah banyak. Namun yang sering dialami pada musim kemarau ialah hama, trip, dan kutu kebul. Hama tersebut menjadi salah satu penyebab kegagalan kita dalam berusaha tani tanaman cabai rawit. Hal itu menjadikan suatu tantangan bagi kita dalam berbudidaya. Pada kali ini tanaman yang saya review adalah tanaman trial tentang kombinasi tanaman cabai rawit dengan tanaman jagung, dengan kontrol dengan cabai rawit tanpa kombinasi tanaman jagung. Sobat tani, tanaman cabai rawit yang menggunakan naungan atau dikombinasikan dengan tanaman jagung tetap mengalami serangan hama, kutu kebul, serta serangan hama trip. Akan tetapi serangannya tidak begitu signifikan. Tanaman cabai rawit yang dikombinasikan dengan tanaman jagung dalam segi hal hama tanaman juga terserang. Serangan OPT pada tanaman cabai rawit yang dikombinasikan dengan tanaman jagung tidaklah begitu parah, masih bisa dikatakan diambang aman, masih bisa berproduksi dengan baik meskipun produksinya tidak semaksimal tanaman yang normal. Sobat tani, ini adalah contoh tanaman yang terserang hama kutu kebul atau terserang virus Gemini. Hama ini menyerang dengan cara menghisap nutrisi pada tanaman cabai rawit
sehingga tanaman cabai rawit terinfeksi virus yang dibawa oleh hama kutu kepul, sehingga tanaman cabai rawit terserang virus Gemini. Sobat Tani, akan tetapi serangan hama ini tidak begitu pesat dibandingkan dengan tanaman cabai rawit yang tidak dikombinasikan dengan tanaman jagung. Mari kita lihat pembanding dari tanaman cabai rawit yang tanpa menggunakan naungan atau tanpa dikombinasikan dengan tanaman jagung. Sobat Tani, ini adalah pembanding dari tanaman cabai rawit yang tidak dikombinasikan dengan tanaman jagung. Kondisi tanaman cabai rawit ini tidaklah begitu normal atau kurang maksimal. Sobat Tani, bisa dilihat dari perkembangan percabangan. Perkembangan percabangan tidak begitu maksimal dikarenakan adanya serangan virus Gemini, dan ditopang lagi oleh tekanan panas matahari yang begitu menyengat pada musim kemarau. Berbeda dengan tanaman yang ditumpang sari atau dikombinasikan dengan tanaman jagung, pada musim kemarau tanaman cabai rawit sedikit dapat naungan dari tanaman jagung, sehingga tanaman cabai rawit yang diserang virus Gemini berakibatkan tidak maksimalnya proses fotosintesis pada tanaman cabai. Imbas dari tidak ada naungannya pada tanaman cabai, tanaman cabai dipaksa untuk berfotosintesis, sedangkan tanaman cabai rawit dalam kondisi tidak sehat. Hal ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan memperparah kondisi tanaman cabai rawit itu tersendiri. Beda halnya dengan tanaman cabai rawit yang dikombinasikan dengan tanaman jagung. Proses fotosintesis pada tanaman cabai rawit ini tidaklah begitu maksimal dikarenakan kondisi tanaman tidak sehat. Bisa dilihat dari percabangan dan lebar daun. Berbeda dengan tanaman cabai rawit yang dikombinasikan dengan tanaman jagung. Kondisi daun kecil, meruncing, tidak melebar. Ini tanda-tanda bahwa tanaman cabai rawit dalam kondisi tidak berkembang dengan secara normal. Sobat Tani, tidak hanya serangan virus Gemini, akan tetapi juga serangan hama trip begitu besar di waktu musim kemarau.
Ini adalah kontrol atau pembanding dari tanaman cabai rawit yang menggunakan kombinasi atau tumpang sari dengan cabai rawit dengan tanaman jagung. Ini adalah kontrol yang mana ini tidak ditanami jagung, yang di petak sebelah ditanami jagung. Kondisi dan waktu tanam yang sama, perawatan yang sama, aplikasi pestisida dan pupuk cair juga sama. Akan tetapi hasil dari penggunaan naungan tanaman jagung sangatlah efektif digunakan pada musim kemarau. Tampak jelas tanaman yang tanpa naungan tanaman jagung dengan tanaman cabai rawit yang tidak menggunakan naungan tanaman jagung. Kondisi tanaman usia 45 hari dari setelah tanam. Faktor kedua dari manfaat penggunaan naungan atau tanaman tumpang sari jagung yaitu mengurangi sedikit penguapan yang berdampak pada ketersediaan air dalam tanah. Yang tanpa naungan tanaman jagung sangatlah cepat mengalami kekeringan. Akan tetapi tanaman yang menggunakan naungan tanaman jagung cukup lama, yaitu berkisar 5 hari dari tanaman yang tanpa naungan tanaman jagung. Sobat Tani, nampak jelas antara tanaman cabai rawit tanpa naungan tanaman jagung dengan cabai rawit yang menggunakan naungan tanaman. Sama-sama terserang, akan tetapi daun masih bisa dikatakan normal secara bentuk, akan tetapi secara warna daunnya sama-sama rusak. Daunnya masih dalam kondisi lebar, normal, cuma warna daun tidak sehat. Akan tetapi daunnya sudah berangsur-angsur pulih. Hal ini pengaruh dari naungan tanaman jagung yang pada musim kemarau sedikit memberi naungan. Sobat Tani, sekian dulu video manfaat naungan tanaman jagung terhadap tanaman cabai rawit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.